amnesti itu bukan lagi menjadi barang yang mahal karena ternyata 1.000 sekian yang diberikan amnesti. Oke Bro Leo, balik lagi kita di podcast kita. Emang tadi pergi? Enggak sih, nggak kemana-mana. Oh. Ini terus di Skylow. So, tadi bilangnya balik. Kembali lagi berarti. Oh, kembali lah. Kembali kemana? Laptop. Dia jadi bercanda mulu gue. Oke. Sebelumnya kan kita ada bikin, nah ini nih, podcast sehubungan dengan kasus Tom Lembong ya kan. Ya. Terus nggak berapa lama dari video yang kita tayang, ternyata ada ini baru kan, berita baru lagi tuh, ya. Pemberian abolisi terhadap Tom Lembong sama pemberian amnesti terhadap Hasto. Dari dua kasus itu banyak lah. Tapi sebenarnya nggak cuma ke mereka berdua, abolisinya memang khusus ke TL ya. Okay. Tapi untuk amnestinya itu ada 1.000-an lebih. 1.160 kalau gue baca terhadap terpidana. Sorry sambil diminum. Iya. Enak banget kayaknya nyeruput. Iya makanya. Sorry. Nah dari situ udah pasti banyak lah perbincangan atau pertanyaan-pertanyaan seputar abolisi dan amnesti itu sendiri. Kenapa terhadap TL abolisi? Kenapa terhadap Hasto amnesti? Ya kan? Kenapa nggak sama aja dua-duanya abolisi? Atau kenapa nggak sama aja dua-duanya amnesti? Itulah mungkin berangkat dari situlah topik yang akan kita bahas di podcast kita kali ini. Boleh. Nah, menarik juga sih. Ada kalau yang gue perhatiin ya, salah satu keberatan yang disampaikan terhadap pemberian amnesti dan abolisi ini kan kok diberikan di kasus korupsi sih. Ya, itu nanti mungkin akan kita bahas. Ya. Oke, secara garis besarnya bahwa abolisi ini sendiri sebenarnya kan penghapusan penuntutannya. Ya. Dan amnesti itu adalah penghapusan tindak pidananya. Bukan penghapusan tindak pidana. Abolisi itu penghapusan penuntutan pidananya, sehingga dianggap tidak pernah ada abolisi. Sehingga dianggap tidak pernah ada proses penuntutan terhadap si seseorang itu, gitu loh. Dalam konteks ini tentu tidak pernah dianggap ada penuntutan terhadap Tom Lembong. Nah, penuntutan itu sendiri kan ada dalam arti luas, dalam arti sempit. Kalau dalam arti sempit itu hanya dimaknai sebagai tindakan penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan atau persidangan diadili. Artinya apa? Dengan adanya abolisi itu dianggap penuntut umum ini tidak pernah melimpahkan perkara ke pengadilan tipikor dalam konteks Tom Lembong. Tapi dalam konteks pengertian penuntutan dalam arti luas, maka dianggap tidak pernah ada penyelidikan, tidak pernah ada penyidikan, tidak pernah ada penuntutan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap Tom Lembong. Itu akibat hukumnya. Berarti sejak awal dianggap tindak pidananya nggak ada. Sebenarnya bahasanya itu penuntutan, bukan tindak pidananya. Gitu loh. Jadi tindak pidana dan penuntutan ini dua hal yang berbeda ya. Jadi dalam konteks abolisi itu penuntutannya, penggunaan wewenang penuntutan itu yang ditiadakan. Berarti secara perbuatan tetap ada. Enggak bisa juga kita maknai seperti itu. Karena kan kaitannya itu menjadi loh, kalau ini tindak pidana kenapa nggak dituntut, kan akan muncul pertanyaan-pertanyaan begitu. Tapi kalau kita ngomongin bahasa undang-undangnya, abolisi itu adalah penghentian penuntutannya, dianggap tidak pernah ada itu penuntutannya. Sebenarnya kalau dalam konteks di luar itu kita bisa memaknainya abolisi itu dianggap yang nggak ada pidana dalam perbuatannya seseorang yang diberikan abolisi itu, gitu loh. Itu kan dia sudah sampai di tahap banding ya, dia sudah menyatakan banding. Dia maupun jaksa sudah mengajukan banding kan terhadap perkara itu. Berarti pemberian abolisi tersebut bisa tetap di Jadi memang kalau lihat di undang-undang ya kan, tidak ditentukan kapan abolisi maupun amnesti itu diberikan. Dia itu tidak ditentukan. Tapi dalam konteks abolisi ini karena penuntutannya yang ditiadakan, gitu loh. Penuntutannya yang ditiadakan, sehingga mau itu sudah ada putusan, mau tidak ada putusan pun yang berkekuatan hukum tetap itu tetap dapat diberikan karena kan meniadakan penuntutan dia. Nah, gitu loh. Itu tadi kan
kalau kita bicara masalah abolisi, kalau amnesti sendiri Kalau amnesti itu kan bukan penghapusan pidananya ya? Amnesti. bedakan antara penghapusan pidana dan penghapusan tidak pidana. Penghapusan pidana itu berarti penghapusan hukumannya, Oke. penghapusan akibat pemidanaannya. Kalau penghapusan tindak pidana, perbuatannya yang dihapuskan. Yang tepat berarti penghapusan pidananya. Penghapusan pidana hukumannya, akibat dari pidananya, gitu loh. Iya. Jadi contoh nih, sudah ada putusannya, dia dihukum 7 tahun penjara, bla 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 segala macam. Ya itu yang dihapuskan. Hukumannya yang dihapuskan, akibatnya yang dihapuskan. Tapi itu bisa dilakukan. Dalam artian ini kan memang belum tahapannya yang gue tahu belum diajukan banding ya. Itu. Masih putus di tingkat pertama. Dia kan belum berkekuatan hukum tetap itu. Iya, jadi gini. Amnesti itu kan menghapuskan akibat dari pemidanaan kan. Iya. Amnesti itu menghapuskan itu. Nah, bisa dianggap ada pemidanaan tentu kalau putusannya sudah berkekuatan hukum tetap kan, karena berkaitan dengan asas praduga tidak bersalah. Asas praduga tidak bersalah itu kan intinya seseorang itu harus dianggap tidak bersalah sampai adanya suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan menyatakan dia bersalah. Ya kan? Berangkat dari asas praduga tidak bersalah itu, kalau kita kaitkan dengan amnesti yang menyatakan bahwa itu menghapuskan, menghilangkan akibat dari pemidanaan itu, maka tentu kita berbicara tentang sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Nah, kalau kita ngomongin amnesti nih, ini kan konteksnya kemarin Hasto nih. Betul. Gue yakin pertanyaan lu itu berkaitan dengan Hasto kan? Iya. Karena apa? Pemberian amnesti terhadap Hasto ini dilakukan pada saat perkaranya belum berkekuatan hukum. Iya, belum BHT ya. Masih ada jangka waktu untuk mengajukan upaya hukum banding. Menurut pendapat saya, ada dua pendapat yang bisa kita jadikan rujukan. Pertama, ini pendapat saya ya. Pertama, kalau kita merujuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka pemberian amnesti sebelum putusan berkekuatan hukum tetap itu dapat dilakukan. Karena undang-undang tidak menentukan kapan amnesti itu diberikan. Oke? Tapi kalau kita berbicara tentang konseptual mengenai amnesti itu mengakibatkan hilangnya atau hapusnya akibat dari pemidanaan, maka tentu putusannya harus berkekuatan hukum tetap dulu. Karena pidana itu, akibat dari pemidanaan itu muncul ketika putusannya sudah berkekuatan hukum tetap. Makanya kalau menurut pendapat saya, dari konsep asas praduga tidak bersalah dan konsepnya amnesti itu sendiri, maka putusannya seharusnya berkekuatan hukum tetap dulu. Meskipun untuk yang di kasusnya Pak Hasto ini tetap tidak menyalahi aturan ya, karena memang nggak karena undang-undangnya memang nggak ada disebutkan harus ingkrah dulu. Itu nggak ada. Secara undang-undang memang yang Undang-Undang 11 nomor 54 itu undang-undang darurat itu ya dinyatakan bahwa ya hak prerogatif dari presiden ya untuk pemberian abolisi dan amnesti ini. Itu sebenarnya diaturnya di Undang-Undang Dasar juga ya. Contohnya itu sebenarnya ke pasal 14 ayat 2 kalau nggak salah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang presiden memberikan abolisi dan amnesti setelah mendengarkan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Itu. Atas permintaan dari Kementerian Hukum ya. Itu kan udah teknis. Kalau kita ngomongin kewenangan kan tetap presiden. Menteri Hukum dan HAM itu kan memproses itu dia sebagai untuk dan atas nama presiden kan. Gitu loh. Baru diajukan ke Mahkamah Agung. Enggak, kalau amnesti abolisi itu langsung ke presiden berarti. Langsung ke presiden. Okay. Nah, terhadap perkara-perkara, kalau ini kan perkara korupsi kira-kira bisa diterapkan abolisi dan amnesti ini, atau ada maksudnya sebenarnya di luar dari perkara korupsi untuk. Jadi sebenarnya kayak yang gue tahu perkara politik atau kalau pasal 2 Undang-Undang Darurat nomor 11 ya tahun 1954 itu di dalam pasal 2-nya itu menyatakan itu hanya untuk kasus-kasus politik ya berkaitan dengan persengketaan antara Yogyakarta dengan Kerajaan Belanda. Oke? Itu di pasal 2, artinya ini katanya dengan kasus politik ya. Tapi di pasal 1 boleh juga tuh amnesti dan abolisi kalau berkaitan dengan kepentingan negara. Iya, memang karena penyampaiannya
istilah kepentingan negara inilah yang memberikan ruang untuk ditafsirkan lain-lain. Apa sih yang dimaksud dengan kepentingan negara di sini? Undang-undangnya tidak memberikan limitasi, pengertian, atau konsep kepentingan negara dalam undang-undang darurat tentang amnesti dan abolisi ini. Nah, kalau saya secara pribadi, ya kan, saya memaklumi ketika ada orang yang menolak, korupsi ini kan extraordinary crime. Iya. Kenapa untuk suatu perkara yang dikategorikan sebagai extraordinary crime, Presiden menggunakan hak prerogatifnya untuk memberikan amnesti dan abolisi? Apakah korupsi ini masih extraordinary crime? Dan takutnya pandangan masyarakat juga jadinya menormalisasi perkara korupsi ya. Ya akhirnya ya buktinya Presiden mengampuni kok. Iya. Buktinya Presiden memberikan amnesti dan abolisi kok. Gitu loh. Iya ya. Jadi memang pemberian amnesti dan abolisi terhadap perkara tindak pidana korupsi ini secara prinsip boleh-boleh saja, secara undang-undang boleh-boleh saja. Tetapi dengan posisi karakternya tindak pidana korupsi itu sebagai extraordinary crime, itu akan menimbulkan penolakan-penolakan. Nggak layak dalam perkara korupsi itu diberikan amnesti dan abolisi. Itu pasti akan banyak yang berpendapat seperti itu. Khususnya pegiat-pegiat anti korupsi pasti berpendapat seperti itu. Iya, dan saya itu juga yang gua baca juga transparansinya jadinya terhadap pemberian abolisi dan amnesti ini kan seperti apa? Ya karena tadi hak prerogatif. Iya, apalagi amnesti tadi itu kan. Jadi sebenarnya syaratnya itu loh. kalau gue sendiri sebenarnya berpendapat kok sepertinya amnesti ini bukan lagi barang yang mahal. Kenapa gue bilang amnesti itu bukan lagi menjadi barang yang mahal? Karena ternyata 1.000 sekian yang diberikan amnesti. Dan gue sempat baca di berita ada kasus pembunuhan juga yang diberikan amnesti. Artinya apa? Ada kepentingan negara yang apa dalam kasus itu sehingga harus diberikan amnesti? Tapi di luar kasus-kasus yang tadi, di luar sebagaimana tadi yang lu sebutkan tadi, memang kasus pembunuhan bisa diberikan amnesti. Lagi-lagi gue bilang ya, gue jelasin. Undang-undangnya tidak memberikan batasan kasus apa yang boleh diberikan amnesti. Syaratnya cuma kepentingan negara. Makanya sekarang gue bertanya nih, untuk kasus pembunuhan seperti itu, untuk kasus undang-undang ITE gitu loh. Iya. Apa kepentingan negara yang ada di situ? Makanya ke depan kayaknya undang-undang soal amnesti dan abolisi ini mesti diubah, diperjelas dan dipertegas pada saat kapan presiden itu bisa menggunakan kewenangannya. Jadi penggunaan frasa kepentingan negara itu nggak cuma dalam konteks amnesti abolisi menimbulkan permasalahan. Contoh pengadaan tanah untuk kepentingan umum itu juga menimbulkan apa yang dimaksud dengan kepentingan umum, apa yang dimaksud dengan kepentingan negara, ini abstrak kan. Tapi kalau gue ini lagi coba flashback lagi, tarik lagi, kenapa si TL dikasihnya abolisi ya? Kenapa nggak amnesti juga aja? Kan sama-sama belum inkrah juga. Kalau yang dalam konteks TL ini gue melihatnya Bapak Presiden dalam posisi kok ini perkara pidananya dianggap meskipun putusan tingkat pertama itu sudah menyatakan terbukti bersalah ya, tapi kan mayoritas masyarakat mensreanya menganggap ini nggak layak untuk dinyatakan terbukti, ini nggak layak untuk dijadikan sebagai perkara korupsi. Sama dengan pembahasan kita sebelumnya sebenarnya. Kalau dibilang Tom Lembong nggak ada mens rea, ada. Karena apa? Dia melakukan sesuai dengan pertimbangan dalam putusan itu kan ada beberapa penggunaan wewenangnya dia itu nggak sesuai dengan prosedur. Karena prosedur-prosedur yang tidak dilalui sama dia dengan benar. Namun kemudian pertanyaannya, apakah perbuatannya dia yang tidak sesuai prosedur, sesuai wewenangnya dia tuh bertujuannya dia tuh untuk merugikan negara, untuk memberikan kayak orang lain keuntungan? Apakah perbuatannya dia juga merugikan keuangan negara itu tadi? Dalam konteks yang kita bahas dulu kan kita sudah bilang, ya dia ada perbuatan yang masuk kategori sebenarnya itu penyalahgunaan wewenang. Tapi bukan merugikan keuangan negara. Sementara kasus korupsi itu pasal 2 pasal 3 itu kan harus merugikan keuangan negara. Gitu loh. Mungkin tapi pemikiran saya Presiden maupun Menteri Hukum berpandangan bahwa seharusnya Tom Lembong ini tidak bisa ditetapkan sebagai tersangka, tidak bisa dijadikan sebagai terdakwa.
tidak bisa dinyatakan terbukti bersalah karena apa? Perbuatannya dia itu tidak menimbulkan kerugian keuangan negara gitu loh. Berarti itu lebih tepatnya jika digunakan abolisi tadi itu ya, Ya. dibanding amnesti ya. Kalau Karena itu tadi loh, kalau abolisi itu kan di sini nggak ada hubungannya sama terbukti atau tidak, tapi ini soal penuntutannya dihapuskan. dihapuskan. Kalau amnesti ini kan dia harus terbukti dulu, dan sudah ada terbukti dulu, baru menimbulkan akibat pidana. Nah, akibat pidana itu kan muncul kalau putusannya udah inkrah, gitu loh. Jadi bedanya di situ. Abolisi ini di sini tidak ada terbukti atau tidak terbukti. Kalau di amnesti dia pasti terbukti bersalah. Gitu. Apa ada pengaruh amicus curiae kemarin itu juga ya? Ya nggak tahu juga sih. Amicus curiae-nya kan disampaikannya ke pengadilan, Iya. bukan ke presiden. Gitu. Iya. Iya ya, amicus curiae ke pengadilan ya, bukan ke presiden ya. Makanya sebenarnya yang terkait pembelian amnesti dan abolisi ini yang harus jadi catatan kita sebenarnya. Ini kan soal pemberian amnesti ke 1000-an orang ini yang harus kita cari tahu. Ini dasarnya apa? Betul itu. Karena memang penggiat-penggiat yang lainnya juga mereka berpandangan seperti itu. Apa dasarnya itu diberikan gitu loh? Yang ditongolin ke publik kan cuma 2 orang. Tom Lembo dan Hasto. Kalau amnesti kan 1. Iya, makanya cuma 2 orang yang ditongolin ke publik. Abolisinya ke Tom Lembo, amnestinya ke Hasto. Yang lainnya kan kita nggak pernah tahu. Ternyata ada ribuan orang gitu loh. 1000 berapa itu. Iya, dan itu kan harus ada mekanisme penilaiannya juga kan, pemberian amnesti. Ya seharusnya amnesti dan abolisi ini nggak bisa diberikan secara serampangan. Iya. Kalau diberikan secara serampangan itu sama aja mengebiri kewenangan pengadilan dan kejaksaan selaku penuntut umum. Benar. Gitu kan. Minum dulu lah bro. Jadi memang dapat disimpulkan bahwa untuk masalah amnesti dan abolisi ini memang harus ada revisi lah ya terhadap undang-undangnya ya. Karena memang harus mengikuti Perkembangan zaman untuk harus mengikuti kebutuhan hukum lah. Iya. Ini aja bertentangan sama undang-undang dasar. Undang-undang dasar kan mendengarkan pertimbangan. Kalau di sini persetujuan kan? Iya. Di sini malah Presiden atas kepentingan negara dapat memberi amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang telah melakukan sesuatu tindak pidana. Presiden memberi amnesti dan abolisi ini setelah mendapat nasihat tertulis dari Mahkamah Agung yang menyampaikan nasihat itu atas permintaan Menteri Kehakiman. Pasal 2, kalau yang terkait dengan kasus politik ini kan, amnesti dan abolisi diberikan kepada semua orang yang sebelum tanggal 27 Desember 1994 telah melakukan suatu tindak pidana yang nyata akibat dari persengketaan politik. Gitu loh. Makanya pasal 2 ini kaitannya sama politik gitu loh. Nah, sementara dalam konteks yang diberikan kemarin kan meminta persetujuannya kan ke DPR. Iya. Jadi ada pertentangan antara undang-undang darurat dengan undang-undang dasar. Makanya saya bilang undang-undang ini harus diubah. Itu yang perlu dikaji lagi ya. Begitu. Ada lagi bro? Cukup sih. Cukup ya untuk amnesti dan abolisi ini ya. Cukup. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih yang sudah menonton dan setia menonton video kami dari episode 1 sampai dengan episode yang sekarang ini. Jangan lupa di like, komen, terutama di subscribe, Share. dan share juga. Karena apa? Karena ini edukasi hukum yang kami berikan kepada masyarakat yang setia menonton Sky Loto. Kalau ada yang mau memberi masukan soal isu hukum yang dibahas dalam podcast ini, silahkan di komen atau di DM ke media sosial kami. Ataupun kalaupun ada yang mau endorse kali ya kan, kita kan nggak tahu kan. Yang mau endorse ya kan, silakan bisa di DM brand-brand. Iya, brand-brand ya kan, biar nambah di sininya nih. Ini masih anak-anak air langga nih. Mana tahu ada ya kan, bisa berkolaborasi sama kami, boleh. Dan sekali lagi, thanks for watching.